Sebagai peternak pemula, saya sempat stres juga nih. Bagaimana ceritanya peternak breeder 6 kelahiran pertama abortus semua. Halo kawan TNG, salam sehat dan selalu semangat. Bagaimana kabar Anda pada saat ini? Semoga semuanya dalam kondisi baik-baik dan sehat selalu. Nah, kali ini saya ingin berdiskusi tentang satu hal yang paling penting yang dihadapi oleh peternak yang mengambil aliran breeding. Seperti yang kita ketahui, jika kita beternak breeding, maka tujuan utama di dalam peternakan yang kita lakukan adalah kita mengembangbiakkan indukan atau seringkali dinamakan babon, kemudian dikawini oleh pejantan, kemudian kita berharap akan lahir cempe-cempe, kita besarkan, masuk masa sapi, kemudian masa dewasa biasanya di atas 6 bulan, dan kemudian bisa kita jual. Nah, sekarang Anda bayangkan jika peternak aliran breeder sesudah dia berusaha dengan sekuat tenaga, ngarit, cari ramban, kasih pakan, mandiin, memelihara, dan lain sebagainya, terus bergembira ria karena kemudian kadonya kambing dan dombanya bunting. Senang banget nih. Tiba-tiba pada saat kebuntingan masuk bulan kedua, ketiga, atau masuk bulan keempat, terjadilah abortus atau istilahnya miskram. Jadi cempe yang belum mencapai usia lahir biasanya adalah kurang lebih 5 bulan atau 150 hari, keluar dan mati. Tentu sebagai peternak kita akan sedih, jerih payah, capek, tenaga, pikiran yang dilakukan selama berbulan-bulan tidak mendapatkan hasil. Tentu saja peternak akan mendapatkan atau menghadapi kerugian yang cukup besar. Karena kemudian kalau kita harus menunggu lagi, dikawinkan lagi, menunggu bunting lagi, kemudian lahiran, itu butuh waktu paling tidak atau paling cepat 6 bulan. Itu pun baru dilahirkan, belum sampai penjualan. Nah, oleh karena itu, kasus abortus pada peternak breeder adalah salah satu kondisi yang harus diupayakan, yang harus di-manage dengan penuh hati-hati. Di dalam banyak kasus, para peternak pemula, kasus abortus sangat tinggi, termasuk juga di TNG. Kalau saya boleh sharing, di TNG di 6 kelahiran pertama, yaitu yang terjadi di bulan Januari 2002, 6 kelahiran pertama, 6-6-nya abortus. Sebagai peternak pemula, saya sempat stres juga nih. Bagaimana ceritanya peternak breeder 6 kelahiran pertama abortus semua. Dan yang menyedihkan adalah bahwa cempe-cempe yang mati di dalam kandungan itu ada yang kembar 2, bahkan ada yang kembar 3. Jadi bayangkan kerugian yang harus saya tanggung. Nah, ternyata sesudah dievaluasi ulang,
saya bertanya ke para peternak senior, mendatangkan dokter hewan, membaca kembali referensi-referensi tentang beternak dan breeding. Akhirnya ketemu sebuah masalah di TNC. Jadi saya sharingkan kepada teman-teman peternak yang lain, siapa tahu bisa menjadi pembelajaran juga. Saya suka baca di FB group atau WA group bahwa teman-teman peternak pemula yang lain itu juga sering mengalami masalah yang sama. Nah, ada beberapa masalah yang saya lakukan dulu di masa lalu. Masalah yang pertama adalah kesalahan saya di dalam menggebyah-uyahkan atau mengeneralisir atau menyamaratakan pakan kambing dan domba. Padahal kita tahu pasti bahwa kambing dan domba itu walaupun sama-sama ruminansia kecil, tetapi sesungguhnya di dalam hal pakan mereka memiliki kebutuhan yang berbeda. Kambing aslinya adalah ruminansia yang suka dengan ramban. Ramban itu adalah daun-daun atas atau bahasa kerennya, bahasa latinnya leguminosa. Jadi mereka suka makan daun-daun atas dari daun-daun dari pohon-pohon keras, pohon-pohon buah, daun mangga, daun nangka, daun turi, segala daun-daunan dari pohon yang keras. Sedangkan untuk domba aslinya adalah pemakan rumput, grazing. Nah, perbedaan pakan alami ini ternyata disesuaikan dengan kebutuhan tubuh kambing dan domba. Kambing dan domba itu membutuhkan kandungan nutrisi, khususnya protein kasar, yang lebih tinggi dibandingkan dengan domba. Seperti yang kita ketahui dari hasil riset di lab, bahwa leguminosa atau ramban itu memiliki kandungan protein yang lebih tinggi dibandingkan dengan rumput. Nah, kesalahan saya yang saya lakukan pada waktu itu adalah karena pada waktu yang sama saya memelihara kambing dan domba dengan jumlah yang hampir sama pula, sekitar masing-masing sekitar 50 ekor indukan. Nah, demi efisiensi, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya for the sake of efisiensi, supaya ngirit tenaga dan waktu dari anak buah kandang, jadi saya membuat komposisi pakan campuran antara rumput dan ramban. Nah, kebetulan pada saat itu lahan pakan saya untuk rambannya masih sedikit, sehingga komposisi pakan jauh lebih banyak rumputnya, mungkin 90% rumput. Sementara pakan tambahan konsentrat jumlahnya nggak terlalu banyak. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kambing mengalami malnutrisi, sedangkan domba kebutuhan nutrisinya lumayan baik. Nah, oleh karena itu terjadilah aborsi kambing 6 kelahiran berturut-turut. Sedangkan untuk domba bisa lahir, walaupun berat badan lahirnya juga belum optimal. Nah, sejak saat itu evaluasi yang saya lakukan, maka saya mengubah manajemen pakan. Jadi ada dua langkah selama ini. Yang pertama, secara volume pakan yang diberikan lebih banyak dibandingkan yang sebelumnya. Termasuk juga jadwal pemberian pakan. Jika sebelumnya satu hari itu saya berikan jadwal pakan hanya 2 kali, pagi dan sore. Nah, sejak bulan Januari, akhir Januari itu pemberian pakan 3 kali, pagi, siang, dan sore.
tentu saja volume jadi lebih banyak. Nah, kemudian nutrisi juga ditingkatkan. Nutrisi ditingkatkan dengan cara seperti apa? Ramban diperbanyak sehingga komposisinya mungkin pada saat ini sudah mencapai sekitar 30% dari hijauan, plus pakan tambahan berupa konsentrat, polar, dan kleci. Sehingga dengan demikian nutrisi yang dibutuhkan oleh kambing juga tercukupi. Nah, selain itu beberapa perubahan-perubahan manajemen yang lain juga saya lakukan. Abortus itu bisa juga terjadi karena misalnya bahwa indukan-indukan yang ada di dalam koloni itu diseruduk, diserang oleh indukan lain atau pejantan lain. Itu terjadi jika populasi dari kado, kambing, dan domba terlalu padat di dalam satu koloni. Nah, oleh karena itu, maka saya mengurangi populasi di dalam koloni. Di kandang saya, di TNG, itu satu koloni ukuran 2 kali 5, artinya sekitar 10 meter persegi, biasanya dihuni oleh kambing 10 ekor, sementara dombanya sampai 15 ekor. Nah, sejak bulan Januari maka populasi saya kurangi. Populasi kambing di dalam 10 meter persegi sekarang jumlahnya paling banyak 8 ekor, seringkali cuma 7 ekor. Sedangkan populasi domba itu jumlahnya sekitar 10 ekor. Sehingga dengan demikian kondisi berebut pakan, saling tubruk bisa dihilangkan. Nah, di sisi lain di TNG juga ada namanya kandang umbaran. Nah, di masa lalu kandang umbaran yang ada di TNG itu tidak memiliki pagar di tangga turun. Sehingga di dalam beberapa kesempatan saya lihat kambing dan dombanya lompat. Nah, itu adalah kondisi yang berbahaya juga untuk kado yang sedang bunting. Nah, oleh karena itu maka kami perbaiki supaya dengan demikian kambing dan domba tidak lompat-lompat yang terlalu tinggi yang bisa membahayakan kondisi janin di dalam kandungan dari ternak itu sendiri. Nah, sesudah perubahan-perubahan yang dilakukan, bagaimana hasilnya? Sesudah abortus yang cukup besar di bulan Januari dan Februari, jumlah abortusnya itu sampai dengan 30-an% dari jumlah kelahiran. Apalagi kalau dipisahkan khusus untuk kambing jumlahnya lebih dari 50% yang abortus. Pada bulan Maret tahun 2002 ini baru atau hanya ada 1 kali abortus kurang lebih 5%. Demikian juga dengan di bulan April. Saya yakin dengan perubahan manajemen pakan di bulan-bulan berikutnya, di bulan April dan Mei, karena sudah secara konsisten dilakukan sejak di dalam kandungan usia atau kebuntingan usia muda, maka akan lebih banyak lagi cempe-cempe yang lahir dengan baik dan selamat di TNG. Nah, oleh karena itu, kawan-kawan TNG, para peternak, jika Anda ingin cempe-cempe Anda lahir dengan baik, sehat, dengan berat badan yang cukup, bahkan kalau bisa ideal, jangan lupa manajemen pakan Anda menjadi kuncinya. Saya yakin Anda bisa. Salam sukses buat Anda. Sampai ketemu di video berikutnya.